Semakin meningkatnya kebutuhan akan protein hewani, menuntut adanya ternak bibit yang dapat berproduksi secara optimal. Tentu saja, ternak yang mudah beradaptasi dengan lingkungan, mudah dipelihara dan memiliki nilai ekonomis tinggi, sangat didambakan para peternak. Di sektor ternak ruminansia, Indonesia menawarkan berjuta potensi keragaman sumber daya genetik, diantaranya adalah kambing senduro dan domba sapudi. Saat ini, pemerintah tengah menggalakkan program pengembangan terhadap keduanya. Cikal bakal kambing senduro berasal dari kambing Etawa yang merupakan salah satu kambing unggulan penghasil daging dan susu dari Jamnapari, India. Sekitar tahun 1947, kambing Etawa dibawa ke Pulau Jawa untuk keperluan pengembangan dengan cara kawin silang dengan kambing lokal seperti kambing kacang dan kambing Jawandaru. Hasil silangannya disebut kambing Etawa Senduro atau disingkat kambing Edson, yang saat ini lebih dikenal dengan kambing senduro. Kambing senduro memiliki postur sedikit berbeda dengan rumpun yang lain, dengan bentuk badan lebih besar dan dominasi bulu berwarna putih. Awalnya, kambing ini hanya ada di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, yang terletak di lereng Gunung Semeru, Provinsi Jawa Timur. Kambing senduro hidup dengan optimal di daerah yang subur, sejuk, dan dingin seperti 3 kecamatan di kota asalnya Lumajang, yaitu Senduro, Pasru Jambe, dan Guci Alit. Oleh karenanya, Lumajang dinobatkan sebagai kota penghasil kambing terbaik di Jawa Timur. Tahukah Anda bagaimana ciri-ciri fisik kambing senduro? Memiliki postur besar, panjang, tinggi, dan lebar. Bulu dominan warna putih. Tidak bertanduk atau bertanduk tapi tidak berkembang. Bentuk muka cembung jika dilihat dari samping. Telinga panjang, lemas, terpilin hingga 30 cm. Bentuk ambing seperti kendi, mirip ambing sapi perah. Tinggi gumba jantan dewasa antara 90 sampai 120 cm. Sedangkan betina dewasa antara 65 sampai 90 cm. Bobot jantan dewasa mencapai 120 kg. Bobot betina dewasa mencapai 70 kg. Kambing senduro mudah beradaptasi dan tidak membutuhkan pola pemeliharaan secara khusus, serta tahan terhadap berbagai jenis penyakit. Postur tubuh. Kambing senduro memiliki postur tubuh ideal sebagai kambing perah. Postur tubuhnya lebih tinggi dan panjang dibandingkan kambing jenis lain, serta memiliki ketebalan yang sangat bagus jika dilihat dari arah depan dada kambing. Ambing besar berbentuk kendi. Ambing besar kambing senduro mampu menghasilkan susu cukup banyak. Rata-rata memproduksi susu antara 1,5 sampai 2 liter per hari. Dan ambing berbentuk kendi seperti ambing sapi perah akan memberikan kemudahan dalam pemerahan. Sehingga ambing tidak mudah kendur dan menyentuh tanah seperti yang terjadi pada kambing Etawa jenis lain. Prolifik. Kambing senduro memiliki sifat prolifik atau menghasilkan lebih dari satu anak dalam setiap kelahiran. Hal ini tentu bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keturunan yang unggul dan dapat dikembangkan untuk memacu peningkatan produksi susu dan daging. Makanan adalah salah satu faktor paling penting yang menentukan berhasil atau tidaknya peternak dalam membudidayakan kambing senduro. Selain mudah beradaptasi di kondisi alam yang ekstrim sekalipun, kambing senduro tidak memerlukan perawatan khusus untuk bertahan hidup. Makanan ideal untuk kambing senduro agar bisa tumbuh dengan optimal adalah hijauan daun, pakan fermentasi, dan konsentrat. Pakan hijauan tersebut berasal dari rumput, leguminosa,
sisa hasil pertanian dan dedaunan yang berkadar serat tinggi dan kadar energi rendah. Kandang adalah tempat tinggal utama untuk kambing sekaligus faktor penunjang untuk kambing hidup dengan nyaman dan tumbuh dengan optimal. Kandang yang baik untuk kambing Senduro harus memenuhi persyaratan ini. Konstruksi kandang kuat, terbuat dari bahan yang mudah diperoleh. Lantai kandang kering, rata, tidak licin, tidak kasar, tahan injak, dan dibuat berkisi-kisi agar kotoran bisa langsung jatuh ke tanah. Kotoran yang kering dapat dibiarkan di tanah tanpa menimbulkan bau. Kotoran jenis ini bisa terurai halus dengan sendirinya, dan hasilnya bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Kandang harus mendapatkan sinar matahari dan sirkulasi udara yang cukup. Kandang harus mudah dibersihkan dan mempunyai sistem drainasi dan saluran pembuangan limbah yang baik. Pemilihan bibit unggul menentukan masa depan peternakan Anda. Bibit yang baik dan sehat akan menghasilkan keturunan yang sehat pula. Sebaliknya, bibit yang cacat dan tidak sehat akan menghasilkan masa depan yang kurang baik bagi peternakan Anda. Bibit kambing Senduro yang baik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Kepala jenong dengan telinga lemas dan panjang kurang lebih 30 cm. Postur tubuh besar, tinggi, dan bagian dada dalam dan lebar. Tulang lurus di bagian punggung dan pinggang. Bentuk kaki panjang, lurus, memiliki tumit yang tinggi dan kuku kambing terbelah rapi. Bentuk rahang kokoh dengan gigi lengkap sehingga mampu merumput dengan baik. Berasal dari garis keturunan yang baik. Ambing simetris, tidak menggantung dan berputing dua. Jinak, dan tidak suka mengembik. Kambing Senduro dapat dipelihara dengan dua cara, yaitu yang pertama, sistem semi-intensif. Sistem ini memadukan pemeliharaan kambing di padang penggembalaan dan dikandangkan. Dan yang kedua dengan sistem intensif, yaitu sistem pemeliharaan di kandang. Dalam sistem ini, semua kebutuhan pakan disediakan secara penuh oleh peternak. Tidak jauh berbeda dengan kambing jenis lain. Kambing Senduro sebagai salah satu kambing ras unggul di Indonesia menghasilkan susu dan daging. Kambing Senduro mampu menghasilkan susu antara 1,5 liter sampai 2 liter per hari. Bahkan saat ini, setiap bulannya kambing Senduro menghasilkan tidak kurang dari 15.000 liter susu dan dikenal sebagai susu kambing terbaik di kancah nasional. Pertumbuhannya yang relatif cepat dan postur tubuh yang besar menjadikannya sangat layak untuk dijadikan sebagai kambing penghasil daging. Seiring dengan dikenalnya keunggulan kambing Senduro, permintaan akan bibit kambing jenis ini kian meningkat dari tahun ke tahun. Keunggulan dan kemudahan dalam pemeliharaannya tentu saja membawa angin segar bagi peternak. Beternak kambing Senduro berarti memiliki satu investasi untuk masa depan. Hal ini karena kambing Senduro bisa dijadikan kambing 2-in-1, unggul sebagai kambing pedaging sekaligus kambing perah. Jika disilangkan, kambing Senduro selalu menghasilkan keturunan yang unggul. Karena keturunannya selalu unggul, maka penjualannya akan lebih mudah dan meminimalisir resiko kerugian bagi peternak. Pengembangan budidaya ternak kambing Senduro dilakukan melalui pendekatan teknis dalam suatu kawasan sentra pembibitan ternak di pedesaan atau yang biasa disebut Village Breeding Center dengan menerapkan cara pembibitan yang baik. Dalam rangka mempertahankan kemurnian, mengembangkan kualitas genetik, serta melindungi rumpun kambing Senduro,
Pemerintah mengambil beberapa langkah diantaranya menetapkan kambing senduro sebagai rumpun tersendiri pada tahun 2014 atas usulan Gubernur Jawa Timur. Hal ini dilakukan guna memberikan perlindungan hukum dan mencegah berbagai kemungkinan klaim ilegal dari negara lain. Mendaftarkan kambing senduro ke FAO atau Food and Agriculture Organization agar bisa diakui secara internasional sebagai sumber daya genetik hewan asal Indonesia. Pembibitan kambing senduro secara khusus dilakukan di UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Malang. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur telah bekerja sama dengan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari untuk memproduksi semen beku kambing senduro guna memacu pengembangan populasinya. Terus memotivasi para peternak agar lebih bersemangat memelihara kambing senduro dengan mengadakan kontes khusus untuk rumpun kambing senduro di Kabupaten Lumajang setiap tahunnya. Seluruh kegiatan tersebut diharapkan dapat semakin memacu pengembangan kambing senduro, sehingga bisa memberikan kontribusi yang besar dalam memenuhi permintaan masyarakat akan konsumsi protein hewani.